Selamat sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan. Tema diskusi agak menusuk, agak untuk saya seperti menghakimi karena saya adalah mantan pegawai negeri sipil yang secara 35 tahun bekerja di DKI Jakarta. Karenanya saya sangat berharap bahwa melalui forum yang luar biasa ini mendapat pencerahan sehingga Jakarta bisa memperbaiki diri menjadi kota yang berkeadilan, dan tentunya ini akan merupakan masukan untuk Pemprov DKI yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, pemerintah mempunyai tugas bukan salah satu, salah dua, adalah mengarahkan pembangunan secara umum dan men-trigger pembangunan melalui APBD untuk mendapatkan kota yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan secara umum? Yaitu pembangunan berbagai sektor yang harusnya disusun berupa kebijaksanaan dan mempunyai kebijakan dan mempunyai landasan hukum yang biasanya itu berupa peraturan daerah, dan kemudian turunannya itu akan dibuat sebagai pedoman pelaksanaan. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan pembangunan yang bisa men-trigger itu adalah bagaimana Pemprov bisa menghasilkan APBD yang baik sehingga bisa membuat pembangunan lebih besar lagi oleh masyarakat dan oleh dunia swasta. Sebagai catatan, dana APBD DKI Jakarta yang jumlahnya sekarang itu mencapai 83,7 triliun, itu sebetulnya hanya 4,7% dari total nilai pembangunan di DKI. Jadi kalau kita bisa menyusun APBD yang baik, itu merupakan pengungkit untuk bisa mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik lagi. Kita belum sampai di sini. Jadi APBD DKI terus meningkat sehingga pembangunan DKI juga terus meningkat bersama dengan swasta dan masyarakat. Dan menurut catatan Biro Pusat Statistik, pembangunan itu telah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti listrik, kemudian air bersih, kesehatan, pelayanan pendidikan, kemudian angka harapan hidup, dan beberapa lagi yang semuanya itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian karena COVID memang ada beberapa yang menurun, seperti angka miskin yang meningkat. Kelihatannya data statistik itu baik, tapi kalau kita melihat sehari-hari di lapangan, seperti tadi sudah digambarkan oleh Prof. Danis, ternyata banyak sekali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya transportasi yang semakin menggila macetnya, kemudian jurang antara kaya dan miskin, kemudian juga banyaknya anak jalanan, kemudian kaki lima, perumahan ilegal, dan banyak lagi. Jadi timbul pertanyaan, mengapa itu terjadi padahal APBD sudah diupayakan untuk menjawab persoalan yang ada di Jakarta. Salah satu yang mesti tidak diabaikan adalah urbanisasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Danis bahwa urbanisasi itu ternyata menyebabkan permasalahan di kota, khususnya untuk Jakarta. Saat ini
50% dari urbanisasi yang masuk ke Jakarta itu tidak mempunyai keterampilan, sehingga harus dikelola dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah sesungguhnya pada dasarnya harus mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan pembangunan dan mengawasi hasilnya. Dan itu sudah dilakukan. Jadi penciptaan iklim yang kondusif tentunya akan membuat pembangunan lebih besar. Dan pembangunan itu memang harus sudah dimulai dengan perencanaan yang baik. Mekanisme perencanaannya sendiri sebetulnya sudah diatur oleh secara nasional, seperti yang tertuang di dalam paparan ini. Jadi ada perencanaan 20 tahun, kemudian dicoba untuk di breakdown setiap 5 tahun, dan kemudian dijabarkan di dalam range SKPD masing-masing unit, dan kemudian dikemas menjadi APBD tahunan. Ini terkait dengan RPJMD yang biasanya tidak sinkron dengan pemilihan gubernur dan pergantian presiden. Jadi di sini digambarkan bahwa rancangan RPJMD yang di tengah itu merupakan jalinan antara arahan nasional, kemudian RPJMD yang sudah dibuat sebelumnya, dan diberikan masukan visi misi gubernur. Kemudian itu menjadi acuan bagi para SKPD di dalam membuat rencana kegiatannya. Nah, ini upaya untuk membuat APBD yang lebih baik. Di dalam prakteknya, APBD itu dibuat dengan masukan dari stakeholder, dimulai dengan proses musrenbang di kiri bawah. Ini dikoordinasikan oleh Bapeda. Peluang untuk memberikan masukan itu cukup besar, terutama di DKI Jakarta, karena proses rembuk warga dimulai dari tingkat RW. Nah, itu kemudian ada proses yang disampaikan kepada DPRD. Di situ juga ada pembahasan di mana DPRD selaku wakil rakyat memberikan masukan-masukannya, dan kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. Proses ini dari tahun ke tahun berputar, dan harapannya bisa menjadi APBD yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau BPS menyatakan bahwa kesejahteraan sosial meningkat, ternyata di lapangan banyak sekali hal-hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Danis, ketimpangan-ketimpangan. Jadi timbul pertanyaan, apakah itu disebabkan oleh kebijakan yang kurang menyentuh masalah, atau pengawasan yang kurang, atau keterlibatan masyarakat yang kurang, atau juga warga yang kurang memiliki rasa memiliki kepada kotanya yang kurang. Jadi mohon nanti kita bisa diskusikan sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa lebih memperbaiki sistem perencanaannya untuk mendapatkan kota yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.